sok dekat sama Allah, sampai orang memfitnah saya itu dekat sama Allah. Kalau faktanya kan belum tentu. Itu saya membayangkan seluruh getaran itu kan di bawah kita. Seluruh sungai yang mengalir, getaran dari aliran itu kan di bawah kita, karena Allah mengatakan min tahtiha. Iya. Artinya kita itu sebenarnya diberi kuasa, pengetahuan, ilmu dan kemampuan untuk mengatasi urusan getaran, untuk menguasai, untuk berkuasa atas aliran. Jadi hati-hati sekarang. Kita ngomong sama anak kita ngomong sama istri kita ngomong sama jamaah kita. Itu kita harus hati-hati, karena itu bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat besar, yang urusannya nanti bisa surga sama neraka. Meskipun kelihatannya cuma getaran kecil dan aliran kecil. Termasuk hanya karena getaran kecil, ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada getarannya. Getaran itu kan sama Allah dilihat dengan apa namanya, dengan multi dengan supra kamera yang luar biasa, sehingga sampai yang paling mikro dari getaran itu oleh Allah tampak. Karena Allah bisa melihat apa saja, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh apapun, Allah bisa melihat apapun, karena dia sangat lembut dan sangat meneropong gitu ya. Al-Basir gitu ya. Iya. Jadi sekarang saya jauh lebih hati-hati dengan semua itu. Jadi saya melihat bahwa saya bikin buku sampai 90 itu kandungan kesombongannya ternyata sangat besar. Kandungan sok tahu, sok hebat, sok dekat sama Allah, sampai orang memfitnah saya itu dekat sama Allah. Kalau faktanya kan belum tentu. Kalaupun saya dekat sama Allah, artinya saya berusaha setiap kali itu mendekat kepada Allah. Jadi Mas Helmi, saya kan tidak pernah tidak menghitung dengan pedoman Allah. Jadi saya tidak pernah melihat daun, melihat sungai, melihat gerojokan, melihat apapun saja, merasakan angin, tanpa kesadaran bahwa Allah terlibat di situ. Bahkan terlibatannya itu utama. Jadi saya tidak pernah melihat apa, menemukan apapun, mendengar apapun, menghitung, menganalisa atau apapun saja di mana Allah tidak saya libatkan, atau di mana Allah tidak saya temukan terlibat secara mendasar dan primer di dalam peristiwa itu. Ya. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke aliran dan getaran tadi, itu mungkin saja banyak sekali ketika saya nulis buku sampai 90 judul itu ya, mungkin saja getaran saya nggak bener. Mungkin saya mengalirnya pikiran saya itu nggak bener misalnya gitu. Sehingga kelak sekian puluh tahun kemudian saya mendapatkan akibat-akibat. Jadi Mas Helmi kan tahu waktu tawasulan yang bulan kemarin, kan saya menganalisis tentang apa yang saya alami, dan yang saya salahkan kan saya tok. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun yang lain. Saya menyalahkan diri saya. Sampai saya memberi contoh, kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, kayaknya ada hubungannya sama yang tanyakan teman-teman ya. Karena konsentrasi saya itu Rahman Rahim, maka saya kemudian meremehkan yang lain. Allah Asyadid, Allah Al-Hakim, Allah pokoknya yang selain Rahman Rahim itu tak anggap tidak ada. Meskipun tidak bermaksud, tapi bawah sadarnya gitu. Gitu loh. Itu sama dengan mungkin orang kalau terlalu banyak istighfar, terus dia merasa emang masih, saya kan tidak pernah ragu-ragu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kenapa saya kok terus-terusan istighfar misalnya gitu ya. Sama sebenarnya semua kalimat thayyibah. Kalau saya bilang Alhamdulillah, itu saya kalau terus-terusan Allah bisa jengkel. Kamu kok bilang Alhamdulillah terus? Emang saya ada kemungkinan untuk tidak terpuji? Kan saya pasti terpuji, nggak usah kamu omongkan juga saya tetap Alhamdulillah, saya tetap Alhamdulillah kan gitu.
Dan itu terjadi pada semua aja. Kalau kita ngomong subhanallah, emang ada kemungkinan saya tidak suci sehingga kamu nyebut-nyebut kesucianku kan gitu. Jadi kita tuh begitu lemahnya dan begitu tidak utuhnya, sehingga kita ke kanan relatif kiri, ke kiri relatif kanan, ke depan relatif belakang, ke belakang relatif. Jadi kita itu begitu goyahnya. Makanya kita butuh istiqomah. Kalau saya bilang mendekat kepada Allah terus, Mas Helmi, mungkin saya mendekat ke Allah, tapi apakah Allah mendekat ke saya? Kan gitu masalahnya. Nah, kita kan GR. Mentang-mentang kita sudah mendekat ke Allah, taqarrub ilallah, maka kita menyimpulkan Allah pun dekat dengan kita. Belum tentu toh? Iya. Tentu. Meskipun kalau saya bilang belum tentu, Allah juga bisa maido. Lu kamu ragu bahwa aku dekat sama kamu. Bahwa ini qorib kan gitu kan. Jadi nang diwe salah gini. Oleh karena itu ya puncaknya ya pasrah wis, monggo Gusti Allah. Pun derek pun monggo aja. Nah, kalau kalimat thayyibah semua aja. Ya. Kalau tadi saya mengaitkan dengan pertanyaan Mas Muhammad Zarkasi dan jawaban Mbah Nun tadi, itu saya membayangkan bahwa desiran atau hasrat atau kehendak yang muncul di dalam diri kita itu kalau dipotret itu wujudnya atau bentuknya hakikatnya itu getaran-getaran yang sangat kecil, dan itu bisa merupakan kekuatan yang sangat dahsyat, impact-nya atau produknya, tetapi ini masih bisa baik ataupun buruk, dan pada saat yang sama manusia perlu untuk memonitor getaran-getaran tadi supaya tidak menjadi hal yang negatif atau pripun, Mbak? Semuanya akhirnya tergantung kepada biyadil khair ya. Semua itu berdasar pada atau bertumbuh pada kebaikan Allah, kebaikan tangan. Jadi biyadil khair itu kan selama ini diterjemahkan di tangan Allah segala kebaikan. Ya. Itu kan kulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Selama ini kan diartikan di tangan Tuhanlah segala kebaikan. Saya kan mengartikannya agak berbeda. Allah mengutuk, Allah memuliakan, Allah mengangkat, Allah menjatuhkan, itu semuanya dengan tangan Allah yang baik. Ya. Jadi kasuistik terhadap kontekstual terhadap kalimat sebelumnya. Ya. Kalau yang saya baca terjemahan umumnya di Quran, terjemahannya kan di tangan Allah segala kebaikan. Ya. Berarti dia boleh berkonteks di luar kulillahumma malikal mulki kan. Saya tidak mengatakan itu salah. Kalau saya menspesifikkan bahwa itu konteksnya Allah menjatuhkan, Allah mengangkat, Allah memberkahi, Allah mengutuk, segala itu semua itu dengan tangan Allah yang baik. Gitu. Bukan di tangan Allah segala kebaikan. Ya. Nek keburukan tidak di tangan Allah gitu. Kan itu kan. Jadi lain lagi nanti. Ya. Kalau biyadikal khair artinya adalah segala kebaikan di tangan Allah. Kalau keburukan di tangan siapa? Di tangan syaitan atau iblis gitu kan enggak. Ya. Karena baik buruk ini kan rumusannya bukan rumusan dunia, bukan rumusan algoritma kehidupan dunia. Itu kan. Neraka itu kan baik di tangan Allah. Ya. Kalau bagi kita yang berkepentingan terhadap surga, neraka itu jelek. Tapi tanya sama Allah, ya Allah, atau simpulkan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu yang sangat jelek, sangat buruk, yakni neraka. Bisa nggak ngomong gitu? Kan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk meskipun itu disebut neraka. Menurut saya neraka itu sesuatu yang juga sangat baik, sebaik surga, gitu kan? Di mana baik buruknya tergantung konteks berlakunya kan gitu kan. Ya kalau ada orang jahat, orang dolim, orang perampok, orang nyuri, orang nyakitin orang kan surga jelek toh. Nggak masa orang kayak gitu masuk surga. Surga menjadi jelek untuk orang yang menyakiti orang lain. Surga adalah baik untuk orang yang memang pantasnya masuk neraka.